Kapan lulus? Perasaan dari dulu kenal sama lu kuliah melulu. Baru juga semester 5 Om. Kamera lubang jarum teh naon? Oke, Soalnya kamera yang gue tahu tuh kamera yang di HP atau kamera DSLR gue gitu loh. apalagi generasi milenial ya lebih kenalnya ke situ sih. Mm-mm. Pada dasarnya sama aja, karena kita menggunakan media film yang sama dan proses akhirnya pun sama di kamar gelap gitu kan. Sekarang kenapa percaya diri untuk keluar? Karena aku yakin bahwa kamera ini memang layak untuk dijual keluar. Lu bener-bener idealis banget ya. Kalau dari sudut pandang gue, ketika kemudian dapat exposure lagi, ada yang pesan lagi, gue bikin lagi yang banyak, Rik. Menurutku momentum itu bukan orang yang bikin, tapi aku yang bikin. I see. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast, sebuah podcast yang isinya melulu ngobrol dengan siapapun, tentu untuk mendapatkan cerita dan manfaat, bukan sekedar ngobrol kosong atau omong kosong doang. Dan ini adalah Suarane Podcast episode ke-25 bulan September 2018. Nama gue masih Rane Hafid dan gue juga masih nge-podcast dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Nah, di episode ini gue mau kenalin lo sama teman gue yang seperti kebanyakan dari kita, dia juga punya hobi. Tapi yang membedakan, dia ini serius banget sama hobinya cuy. Lu bakal tahu nanti sampai seserius apa dia dengan hobinya dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat lo semua dalam berhobi. Nah, ngomong-ngomong soal hobi, banyak pasti di sini yang suka fotografi, ya kan? Nah, pernah denger nggak kalau belakangan ini fotografi analog justru yang lagi tren? Jadi ini gara-gara orang-orang ngetop kayak Dr. Tompi gitu yang lagi gandrung-gandrungnya sama fotografi pakai film dan kamera analog ini jadi ngetop lagi gitu. Nah, temen gue ini lebih gila lagi cuy. Lo pernah denger nama kamera lubang jarum nggak? Kamera lubang jarum. Ini jenis kamera yang bisa dibilang engkongnya kamera. Karena bekerja dengan prinsip paling dasar, prinsip paling purba dari fotografi, dan karena itu nggak perlu lensa yang mahal-mahal, nggak perlu lensa bahkan, nggak perlu kamera yang juga mahal, dan malah bisa dibikin pakai apa aja nih kamera. Pakai kaleng bisa, pakai pipa bisa, pakai kardus bekas bisa, apa aja deh. Lo nggak percaya, lo denger aja langsung nanti dari Ari. Ari itu nama teman gue, tamu kita kali ini. Dan lebih kerennya lagi, dia ini terus memproduksi kamera lubang jarum sendiri dari kayu bekas dan laris cuy, laris manis sampai ke luar negeri juga sih dengar-dengar begitu. Benar enggaknya kita tanya juga nanti. Oke lah, kita dengerin aja langsung cerita teman gue Ari Haryana, nama lengkapnya, anak muda dari Bandung yang sangat kreatif ini. Yoi coy, sebagai generasi milenial, gue gaulnya emang sama anak-anak seumuran gue. Aduh, apa sih? Udah biasa dong diwawancara TV kan? kan lu udah beberapa kali kan di CNN, pernah di mana tuh? Di Kompas ya. Kompas, oke. Ya wes. Jadi sekarang gue udah tersambung sama temen gue Ari Haryana, tapi kita biasanya panggilnya Ari. Dan Ri, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Lu asli Sunda emang? Asli Sunda. Lahir di Purwakarta, gede di Bandung. Oke. Ari ini sehari-harinya seorang, koreksi gue kalau salah ya Ri, lu tuh seorang web developer atau programmer, pokoknya orang IT gitu ya? Ya. Spesialisasi lu apa? Kalau kerjaan web developer lebih ke front end juga dapat, back end juga ngerjain. Ya lebih ke bikin website kayak gitu sih, paling microsite atau website sistem informasi. Kalau kerjaan kayak gitu, kalau Senin sampai Jumat ya itu pekerjaan utama. Terus kalau Sabtu itu ya kuliah, kebetulan masih kuliah juga. Kapan lulus? Perasaan dari dulu kenal sama lu kuliah melulu. Baru juga semester 5 Om. Kemarin cuti. Oh gitu? Ya gara-gara ngurus dan fokus di lubang jarum inilah jadi salah satu alasannya. Tambah jauh ntar atau mah ngelamar si Teteh kalau nggak lulus. Sip, udah tenang. Udah tenang. Oke. Ri, lu
justru gua kenal itu pada saat lu udah berkecimpung di komunitas yang disebut sebagai komunitas lubang jarum atau KLJ. KLJI. KLJ itu komunitas lubang jarum atau kamera lubang jarum? Kalau kita bicara soal KLJ itu kamera lubang jarum, tapi kalau ada I belakangnya itu komunitas lubang jarum Indonesia. Oke. Jadi kalau mau bilang komunitas harus lengkap KLJI, jangan KLJ. Kalau KLJ kameranya, bukan komunitasnya. Oke. Dan dari situ gue mulai tertarik karena memang dasarnya gue suka fotografi, tapi kemudian gue baru kenal tuh yang namanya kamera lubang jarum, ya tenaon gitu. Mungkin kita akan mulai dari situlah. Jadi anggap aja gue bener-bener nol lagi, gue nggak paham, supaya teman-teman yang nggak ngerti itu bisa jelasin apa itu kamera lubang jarum. Terus nanti kita akan ngobrol soal kamera hasil kreasinya Ari, yang kamera model lubang jarum tapi kreasi dia. Dan kemudian nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Jadi yang pertama sekali harus kita tanyain adalah kamera lubang jarum tenaon. Oke. Soalnya kamera yang gue tahu tuh kamera yang di HP gitu. Atau kamera DSLR gue gitu loh. Apalagi generasi milenial ya lebih kenalnya ke situ sih kebanyakan. Oke. Kamera lubang jarum atau pinhole kamera itu sebenarnya sebuah kamera tanpa lensa yang bisa kita buat dari barang apapun sebenarnya. Oke. Hanya dengan syarat si media benda tersebut memiliki ruang dan kedap cahaya. Lalu si benda tersebut memiliki sebuah lubang kecil untuk memproyeksikan cahaya menjadi sebuah gambar visual dengan posisi terbalik semacam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya dengan prinsip kita punya kotak terus memiliki ruang ya tentu, terus dia kedap cahaya, terus si kotak itu kita lubangi dengan lubang jarum, itu sebenarnya udah bisa kita sebut dengan kamera, Om. Oke. Sebenarnya prinsip dasarnya seperti ini. Ketika kita punya sebuah kotak yang memiliki yang tadi ruang gelap dan memiliki lubang kecil, otomatis ketika dihadapkan ke sebuah objek yang terkena sinar matahari yang cukup, kita taruh aja sinar matahari, sebenarnya otomatis si objek tersebut akan memantul ke dalam lubang kecil itu, lalu terproyeksi ke dalam dengan posisi terbalik sumbu X. Itu kita prinsip dasarnya seperti itu, teori optis. Oke. Nah itulah yang kita rekam sebenarnya itu kan basic fotografi. Nah kita mengandalkan kamera lubang jarum ini mengandalkan prinsip itu. Tapi kalau misalnya pakai logika kalau lagi gerhana gitu ya, terus kan ada beberapa sekolah, termasuk sekolah ponakan gue tuh yang ngajarin pakai kardus gede gitu ya, dibolongin terus nanti bisa ngelihat gambar gerhananya di dalam kardusnya. Itu seperti itu nggak sih? Iya, sama persis. Itu tuh namanya kamera obscura tuh seperti itu bentuknya. Oke. Yang biasa kita bawa setiap workshop tuh justru kamera-kamera seperti itu. Nah itu tuh nggak harus ke gerhana matahari, nggak perlu ke gerhana, tapi ke objek yang terkena sinar matahari pun ketika dilihat di teropong gitu, si objeknya tuh masuk ke dalam, terproyeksi dengan posisi terbalik. Nah sebenarnya sama aja kayak gitu. Oke. Itu prinsipnya. Tapi kemudian kan gambar hasil pemantulannya ini harus disimpan kan? Nyimpannya gimana? Nah, kan kamera obscura tadi cuman fungsinya untuk memproyeksikan objek, ya kan? Tapi pertanyaan berikutnya yang tadi, gimana caranya menjadikan objek yang terproyeksi tersebut menjadi sebuah data yang permanen atau kita sebut dengan foto, ya kan? Nah, kita butuh yang namanya media rekam. Biasanya ada kalau media rekam zaman dulu mungkin ada kertas emulsi, terus juga film 35 juga itu termasuk kan, terus 120 ataupun sensor digital itu sih. Itulah yang akan merekam apa yang terproyeksi ke dalam si kamera obscuranya itu. Termasuk sensor digital juga bisa? Iya, bisa. Itulah yang dipakai oleh kamera-kamera digital kan. Nah, mungkin kalau kita perhatikan di kamera DSLR seperti itu ada mirror kan, di dalamnya ada kaca. Jadi dari titik lensanya itu dia diarahkan ke kacanya dulu, lalu dipantulkan ke sensor. Makanya apa yang kita lihat di kameranya sesuai dengan apa yang kita lihat di nyatanya kan. Karena sudah dibalikan dulu, sudah dimirrorkan lagi. Jadinya sebenarnya itu kebalik kan, apa yang terekam itu sebenarnya kebalik. Tapi dipantulin sama si kacanya itu jadi dibalikin lagi, jadi sesuai. Dan prinsip dari kamera lubang jarum ini adalah sebenarnya prinsip fotografi yang paling dasar. Nah,
Kemudian yang paling umum digunakan oleh lo dan teman-teman para penggemar kamera lubang jarum sebagai media penyimpanan itu apa, Ri? Awal-awal mungkin kalau untuk workshop dan belajar sih biasanya kita menggunakan kertas foto emulsi. Kertas foto dia sama sensitif sama cahaya dan dia bisa bisa ngerekam itu juga, tapi biasanya cuma hitam putih doang, nggak bisa berwarna. Oke. Itu yang agak yang buat kita workshop tuh, karena kalau si kertas itu relatif lebih lama perekamannya, jadi kita juga pengen ngajarin ke teman-teman yang mau belajar bahwa prosesnya emang nggak semudah, nggak secepat kamera-kamera lainnya gitu. Nah, setelah itu tahapan berikutnya biasanya kita menggunakan film 35 mili, klise kayak Kodak, Fujifilm kayak gitu. Itu juga bisa pakai berwarna. Mungkin kalau lebih expertnya ya itu tadi pakai 35 mili, itu bisa pakai berwarna dan black and white juga. Oke, gini, dari cerita lo tadi mungkin ada yang lantas mikir, buset ribet banget ya penjelasannya, atau susah amat sih memotret doang gitu loh. Tapi sebagai ilustrasi, tolong koreksi gue kalau salah, lu pernah ngajarin anak-anak kecil tentang kamera lubang jarum? Iya betul, sering sih jatuh. Itu apa yang lu lakuin, Ri? Karena ini anak kecil kan, untuk membantu pemahaman anak kecil gitu. Apa yang lu lakuin? Alat apa yang lu pakai? Terus apa yang mereka lakukan gitu? Kan sebenarnya di komunitas lubang jarum Indonesia ini kita juga punya salah satu misi untuk mensosialisasikan pinhole kamera ini. Jadi ya salah satu cara terbaik untuk mensosialisasikan mungkin dari anak kecil supaya emang dididik bahwa alat-alat teknologi yang selama ini kita pakai juga dulunya seperti itu. Maka dari itu targetnya kita anak TK, anak SD kita ajarin untuk membuat kamera lubang jarum. Nah, untuk proses workshopnya sendiri biasanya kita kasih dulu beberapa teori sejarahnya seperti ini. Dulu itu tercipta kamera itu dari mulai hanya sebuah gua yang ternyata si gua itu ada sebuah titik kecil lalu diproyeksikan ke guanya itu, lalu terekamlah jejak purba di gua itu. Terus juga nah itu kan cuma hanya sebatas teori doang. Terus langkah selanjutnya biasanya kita ajarin cara membuat kameranya, biasanya dari barang-barang sederhana seperti kaleng, terus juga ada pipa juga, kadang-kadang kita bikin dari kardus juga, kotak sepatu lah apalah gitu. Kita pokoknya manfaatin barang-barang yang ada untuk membuat sebuah kamera dari barang-barang yang mereka bawa biasanya. Setelah itu barulah kita ke tahap memotret. Nah dari situlah anak-anak itu disuruh mencari gini, dikasih tahu caranya. Cuman hanya bermodalkan kotak sepatu yang punya stick lubang jarum yang kita buat dari aluminium foil, terus kita ajarin lah motretnya. Ternyata mereka juga banyak ngeluhnya karena wah panas ya, ternyata harus dibawa panasan kan, bawa panas-panasan. karena motret dengan kertas foto itu tidak seinstan menggunakan film 35, karena biasanya kalau pakai kertas itu butuh waktu siang hari nih, misalkan 9 sampai 15 detik. Beda kalau pakai film yang cuma 1 sampai 2 detik kan, udah jauh. Jadi prosesnya juga kita ajarin di situ. Jadi bahwa setiap proses setiap hasil karya itu memang harus ada prosesnya, dan kita coba push di situ supaya anak-anak aware bahwa segala sesuatunya memang harus ada prosesnya, dan kamu kalau pengen bagus karyanya, prosesnya juga ya yang nggak semudah apa yang kamu bayangkan gitu. Jadi di situ tantangannya anak-anak supaya oh iya ya ternyata bikin kamera itu mudah tapi prosesnya panjang kalau hanya untuk mendapatkan sebuah karya. Lalu setelah motret barulah kita ajarin ke kamar gelap, dikenalin lah ada yang namanya developer, stop bath, fixer untuk cairan-cairan untuk mendevelop si kertas yang udah diekspos tadi dengan kamera yang dia bikin sendiri. Dari situlah mungkin biasanya anak-anak kagetnya di situ ketika si kertasnya dimasukin ke cairan developer dan gambarnya muncul. Di situlah dia, wah ternyata gini ya, ternyata keren ya. Terus ya dia langsung ngulang lagi gitu. Oke, ini menarik banget. Jadi anak-anak tuh diajarin untuk menghargai proses gitu ya. Tapi pertanyaan gue kemudian adalah ketika lo sudah punya alat,
Bahkan ke handphone yang cuma beberapa ratus ribu aja udah bisa menghasilkan foto, sementara lu harus melalui proses yang udah buka tutupnya itu udah berapa detik, kemudian belum developingnya, prosesnya segala macam sampai menghasilkan sesuatu. Kenapa justru, ini gue mencoba berpikir seperti ini, kenapa justru lu harus bersusah payah menggunakan teknik itu? Oke, ini pendapat pribadiku ya. Ini waktu pertama main pinhole tuh kan hari itu tahun 2012. Jadi udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun dan sampai sekarang juga masih main. Kenapa? Awalnya mungkin menganggap bahwa ternyata kamera lubang jarum ini unik ya. Kita bisa dari kaleng aja kita bisa bikin kamera yang bisa menghasilkan karya foto. Waktu dulu sesimpel itu. Tapi makin kesini, makin aku mendalami di alternatif fotografi ini, makin banyak value-value yang sebenarnya aku dapetin dari hanya sebatas kamera lubang jarum. Pertama mungkin kamera lubang jarum ini seperti yang tadi kita bahas, mengajarkan namanya seni proses ya kan. Jadi proses yang nggak mudah hanya untuk mendapatkan satu buah karya foto yang belum tentu bagus gitu kan. Karena kan kita motret, kita harus masuk kamar gelap, kita cuci, dan hasilnya tuh belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari situ juga aku ngelihat bahwa, ternyata ini nilai kehidupannya sih. Jadi lebih belajar tentang kehidupan bahwa segala sesuatu itu memang nggak selalu berjalan dengan apa yang kita bayangkan. Itu sebenarnya dulu tuh mikirnya ke situ. Terus semakin kesini, makin aku belajar, makin aku banyak cari tahu tentang alternatif fotografi ini, malah makin seru nih, karena ternyata nggak hanya sebatas pinhole. Dari situ pinhole ini ternyata banyak teknik-teknik yang perlu dan bisa yang aku gali gitu. Misalkan ternyata di kamera lubang jarum itu kita bisa merekam lintasan matahari. Oke. Nah itu baru tahu beberapa tahun yang lalu, karena memang udah mentok nih, udah bosen nih, terus aku cari tahu ternyata nemu lagi solargraphy ini merekam lintasan matahari yang mungkin bagi kamera digital itu nggak akan ada yang mampu ya kan? Iya. Nggak akan ada yang mampu. Nah, sebenarnya aku juga kan main digital ya, kamera digital ya, dan mungkin ini adalah sebatas si kamera lubang jarum ini juga menjadi alternatif dari kejenuhan yang aku dapetin di kamera digital. Oke. Pokoknya kalau kamera digital kan mudah gitu kan, what you see is what you get gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita motret pakai kamera digital, mau motret apapun itu pasti jadi ya kan. Nah, berbeda dengan kamera lubang jarum yang menurutku dari prosesnya aja memang benar-benar mengajarkan aku banyak hal yang ternyata keren lah kayak gitu. Oke. Itu sih kalau aku kenapa sampai sekarang menggeluti sampai pada akhirnya bikin produk sendiri. Nah, itu dia yang menarik karena Ari kemudian membuat produk kamera sendiri, kamera lubang jarum atau pinhole camera yang disebut sebagai Onrus. Nanti teman-teman akan dengar cerita lebih jauh lagi, bahkan sampai banyak walaupun mungkin ini agak-agak subjektif mungkin ya, tapi sampai ada media yang bilang bahwa wah ini udah sampai diekspor ke luar negeri. Nanti Ari akan menjelaskan maksudnya apa. Tapi kita break sebentar dengan sebuah pesan berikut ini. Cuy, lu lagi baca buku apa cuy? Hey guys, udah pernah dengar podcast Kepo Buku? Intinya itu acara podcast yang berangkat dari satu pertanyaan sederhana kayak ini. Cuy, lagi baca buku apa? Nah, kita juga pengen kepoin bacaan kalian. Boleh kan? Nggak usah mikir ribet-ribet pakai nulis review lengkap segala. Cukup jawab pertanyaan ini. Cuy, baca buku apa sih? Gampang kan cuy? Balas pakai rekaman suara kalian di voice note di HP. Sebutin nama lo, di mana lo tinggal, terus lo lagi baca buku apa, karya siapa dan kenapa. Beres. Ntar rekaman suara lo kita gabungin jadi satu di salah satu episode podcast Kepo Buku. Cuy. Lagi baca buku apa cuy? Ada 3 cara jawab pertanyaan itu dengan ngirim suara kalian. Pertama, kirim pakai fitur message di Anchor, kalau kalian memang pakai aplikasi Anchor. Kedua, kirim pakai voice note di WhatsApp. Caranya, di browser HP kalian ketik ini, bit.ly
bit.ly/kirim kepo buku. Sekali lagi di HP, di browser di HP, ketik bit.ly/kirim kepo buku. Nanti akan otomatis kebuka di WhatsApp kalian. Klik tanda mikrofon di kanan bawah dan rekam. Terus kirim. Tenang cuy, nomor HP lo nggak akan gua kasih ke siapapun. Nah yang ketiga, rekam aja pakai voice note atau voice recorder di HP dan attach di email, terus kirim ke suarane@gmail.com. Suarane@gmail.com. Cuy, lagi baca buku apa sih? Apa? Belum pernah dengerin kepo buku? Aduh, kemana aja lo? Cari kata kepo buku di Anchor, Spotify, atau Google Podcast. Ada di situ. Cuy. Apa lagi? Buruan kirim. Ya elah ayah. Kan capek cuy terus. Honor mana honor? Bocah sama ayah sendiri minta honor. Bunda, ayah nggak mau bayar honor aku. Cuy, lu lagi Oke, kita sekarang balik lagi sama Ari Haryana di Bandung, salah satu penggila kamera lubang jarum. Ri, kalau di Indonesia yang lu tahu lah paling nggak ya, ada seberapa besar sih komunitas orang yang menyukai fotografi dengan kamera lubang jarum nih, Ri? Kalau terakhir aku lihat sih, kita bicaranya soal kota aja dulu ya. Kalau perorangan mungkin agak sulit juga. Kemarin terakhir itu 38 kota. Rata-rata kota-kota besar itu udah ada. Wow. Jadi komunitas lubang jarum Indonesia ini kan udah terakhir aku update sih 38 kota. Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar alhamdulillah sudah banyak peminatnya. Tapi kalau bicara soal analog fotografi, ya itu ternyata ekosistemnya udah banyak banget. Itu fotografi lubang jarum itu tentu analog gitu kan, dan betul. Anak-anak muda sekarang juga banyak terjun kembali ke fotografi yang menggunakan film. Apa sih itu analog juga kan, jadi bisa nggak sih kita sebut dalam artian bahwa ketika mereka berminat pada fotografi yang sifatnya analog kemudian ke lubang jarum itu gimana sih? Pada dasarnya sama aja, karena kita menggunakan media film yang sama dan proses akhirnya pun sama di kamar gelap gitu kan. Tapi yang membedakan pinhole dengan analog itu ya mereka kameranya beli ya kan. Sedangkan kami bikin gitu. Itu doang, beda kamera doang. Nah, itu dia. Anak-anak sekarang kan lagi seneng nih balik ke yang analog kan. Jadi mereka fotografi analog pakai film tapi masih pakai kamera yang udah jadi, yang beli gitu kan. Nah, mau lebih anti mainstream lagi, bikin sendiri kameranya, kamera lubang jarum namanya. Nah, Ari ini lebih gila lagi bahkan karena kemudian dia tertarik untuk membuat produk kamera lubang jarum yang ya memang pada dasarnya bisa dibikin dengan apapun, tapi kemudian dia menghasilkan sebuah produk kamera lubang jarum sendiri yang disebut dengan Onrust. Ini dibuat dari kayu. Jadi gue pernah beli kameranya Ari, pernah nyoba motret walaupun belum berhasil sepenuhnya, kayaknya perlu belajar lagi sama suhunya. Tapi yang menarik adalah karena orang tuh selalu ngeliat gue, itu apaan bang? Itu kamera dari kayu. Lu bisa cerita gak Ri tentang Onrust ini Ri? Oke. Jadi Onrust pinhole ini yang belum tahu ya, Onrust pinhole ini adalah sebuah kamera lubang jarum sederhana yang terbuat hanya dari kayu jati. Sebenarnya kayu jatinya itu dari limbah furnitur, Om. Limbah furnitur yang, atau kalau orang-orang Bandung biasanya sebut sih bongkaran furnitur rumah tangga seperti itu. Si kamera ini menggunakan atau memiliki sebuah fitur sederhana dan serba manual tentunya. Onrust pinhole ini juga bisa digunakan untuk merekam gambar, yaitu dengan menggunakan film 35 mili. Kalau yang kemarin kita menggunakan 35 mili. Terus yang sekarang kita lagi develop juga untuk medium format menggunakan film 120 mili. Oke. Kalau gambaran si produknya seperti itu sih. Sebenarnya simpel banget. Buat gambaran teman-teman aja yang nggak ngerti, nanti lu bisa lihat di websitenya Ari atau nanti kita minta alamat websitenya. Bayangkan sebuah kotak
4 persegi panjang dari kayu warna coklat gitu ya. Terus ada alat pemutar untuk filmnya di atasnya. Terus di depannya itu ada kayak apa ya, shutter istilahnya untuk membuka dan menutup pada saat proses lu mengambil gambar gitu. Nah, kenapa lu tertarik kemudian untuk membuat kamera lubang jarum yang seperti yang lu bikin sekarang ini, Ri? Latar belakang utamanya sih karena aku kan mulai ini tuh tahun 2014. Waktu itu 2014 namanya Neo Pinhole awalnya. Kameranya tuh hanya terbuat dari triplex gitu. Triplex tipis, dan waktu itu mulai di launch dan ternyata terjual dalam waktu 1 hari gitu. Kita bikin cuma 50 kalau nggak salah. Itu ternyata antusiasnya banyak banget. Nah, alasan kenapa aku mulai sampai pada akhirnya serius karena mungkin selama 2,5 tahun itu kan main di komunitas yang dengan tujuan untuk mensosialisasikan kamera ini supaya benar-benar orang-orang tuh pada tahu dan aware terhadap kamera ini. Kita tuh kan cuman workshop dan pameran. Lalu aku mulai mikir bahwa waktu selama workshop banyak juga orang-orang tua yang mulai mikir bahwa Mas bisa nggak cuman bisa beli langsung nggak, mau dicobain di rumah buat anak saya. Nah ternyata mereka orang-orang tua ini tertarik dengan proses yang ada pada kamera lubang jarum ini, tapi mereka nggak bawa anak-anaknya untuk ngikutin workshopnya. Nah aku juga mulai mikir waktu itu, wah ternyata barangkali ketika aku mulai menciptakan sebuah produk yang menarik, yang bisa dikemas dengan baik, yang bisa aku jual di seluruh Indonesia, mungkin sosialisasi ini akan lebih merata, lebih banyak orang yang tahu dan orang yang tahu ya sama kamera lubang jarumnya. Kemudian lu menghasilkan produk Onrust ini. Bisa cerita nggak Onrust ini? Dari perjalanan dari 2014 sampai 2015 itu mulai riset gimana belajar desain yang baik, terus menciptakan sebuah desain kamera yang menurutku simple tapi elegan, menarik, sehingga pasarku akan semakin banyak gitu. Karena ketika misalkan kolektor kamera juga mulai berminat karena memang desainnya bagus. Lalu tahun 2015 terciptalah Onrust Pinhole R13 ini. Jadi tahun 2015 aku jual sekitar 319.000. Itu cuman satu versi tuh, R13 itu doang, hanya dengan limbah kayu jati dan menggunakan film 35 mili. Nah itu waktu itu aku jual 3,5 bulan tuh udah habis. Nah ternyata dari situ mulai banyak lagi tuh request kapan produksi lagi. Sedangkan aku udah komit bahwa waktu itu dijual edisi terbatas, jadi kayaknya harus bikin versi baru lagi kalau pengen diproduksi. Nah sampai pada akhirnya aku mulai sibuk kuliah lagi dan kerja lagi sampai sekarang. Kemarin tuh agak molor tuh waktu risetnya. Jadi sekarang tuh masih dalam proses riset dan nyoba produksi kisaran sebelum akhir tahun lah, mulai produksi lagi yang baru. Wow, oke. Terus bukan dengar sih, baca di media katanya wah yang mesen sampai ke luar negeri tuh, Ri. Oke. Sebenarnya agak, menurutku yang di highlight media tuh selalu tentang luar negerinya ya, tapi aku di situ agak kecewa sih. Jadi emang sih yang R13 ini banyak peminatnya, karena kan ketika aku nge-post di Instagram dengan hashtag pinhole kamera pun banyak orang luar negeri yang mulai ngeliat tuh. Dan pada akhirnya memang ada beberapa dari negara seperti yang disebutkan di media itu, Jepang, Jerman, Spanyol, Amerika gitu kan. Mereka memang berminat waktu itu dan pengen beli, bahkan mereka berniat untuk membayar 3 kali lipat hanya untuk supaya bisa dikirim ke mereka. Tapi waktu itu aku cuman mikir bahwa ekosistem di Indonesia tuh masih ekosistem perpinholan di Indonesia tuh masih belum merata. Jadi kayaknya aku hold dulu deh. Jadi waktu itu emang gak dilepas sih sebenarnya. Jadi ketika di media dibilang banyak yang berminat dari luar negeri, memang banyak, tapi memang banyak. Lu hold gitu ya? Betul.
Kenapa Ri? Lu padahal ada yang nawar sampai 3 kali lipat, lu kenapa nggak mau lepas aja sih? Oke, lu udah jelasin tadi sih, tapi kadang-kadang gue mikirnya gini, men, lu ada kesempatan di situ gitu loh. Ya, di produk berikutnya udah rencananya memang ke sana. Jadi mikir juga kemarin aku juga pertama juga belum terlalu pede dengan desainnya. Jadi mikir, wah lebih baik mundur untuk bisa melompat lebih tinggi daripada aku langsung loncat pada akhirnya yang nggak dapat lebihnya gitu. Ya lebih baik nahan dulu lah, tapi nantinya bakal lebih bagus exposure dan responnya daripada aku maksain keluar pada akhirnya malah ya udah sekedar tahu doang orang, jadi nggak terlalu wah ternyata keren. Yang pinhole yang sekarang ini berarti udah nggak ada lagi di pasaran? Nggak, udah sold out. Yang kemarin udah sold out. Jadi sekarang lagi nge-hold dulu nih. Makanya kemarin waktu naik lagi exposure karena media itu banyak yang pada akhirnya apa istilahnya waiting list gitu. Jadi dia subscribe. Ntar kalau ada launching kabarin ya. Nah kita baru ngelis itu doang sih. Jadi nanti ketika produksi dan mulai dijual udah ada lah pasarnya, udah banyak user yang berminat seperti itu. Lu bener-bener idealis banget ya. Dalam artian gini, kalau dari sudut pandang gue ketika kemudian dapat exposure lagi, ada yang pesan lagi, gue bikin lagi yang banyak, Ri. Tapi menurutku momentum itu bukan orang yang bikin, tapi aku yang bikin. I see. Nah, jadi ketika aku mulai produksi, aku yakin bahwa aku bisa menciptakan momentum itu. Jadi kemarin exposure naik ya memang karena ada media itu, tapi nanti ketika aku produksi aku yakin momentumnya itu dapat lagi kok. Oke. Ini terlalu percaya diri sih sebenarnya. Tapi justru terlalu percaya diri ya. Ya. Nggak apa-apa. Gue respect banget gue dengan pola pikir lo yang seperti itu. Dan selanjutnya ya lagi-lagi ini kita ngobrol begini pada akhirnya lu juga mendapatkan exposure dan orang yang lagi dengerin mungkin akan bertanya-tanya, kalau gue mau tahu lebih jauh tentang kamera lubang jarum, kemana gue harus cari infonya? Lu bisa bantu nggak? Oke, kalau di website kita bisa visit di onruspinhole.com. Di situ baru landing page doang sih tentang apa itu kamera lubang jarum ini, terus apa tujuan kita menciptakan kamera ini. Di website itu informasi lebih lengkapnya. Terus kalau pengen lihat produk-produknya, foto-fotonya, hasil karyanya, bisa juga di Instagram. Instagramnya sama onruspinhole. Terus di Facebook juga, Twitter juga onruspinhole semuanya, ONRUSTPINHOLE. ONRUSTPINHOLE. Betul. Oke, onruspinhole.com dan akun Instagramnya onruspinhole. Ri, bagi mereka yang tertarik setelah mendengarkan ini, bagaimana caranya lu set ekspektasi mereka terhadap fotografi lubang jarum? Karena bisa aja kan begitu gua ngeliat hasilnya, ya masih bagusan kamera handphone gue hasilnya gitu loh. Padahal memang dari segi hasil kan ya memang berbeda kan, namanya hasil kamera pinhole dengan kamera digital gitu. Jadi bagaimana lu set harapan orang ketika mereka sudah mulai menunjukkan ketertarikan pada kamera lubang jarum? Kalau kita mengharapkan hasil yang bagus dengan kamera lubang jarum ini, kalau bicara soal kualitas warna dan sebagainya, kalau misalkan dibandingkan dengan kamera digital, kita nggak mungkin sampai bisa menang, Om. Iya. Dari kecepatan juga kita beda jauh, terus dari hasil, dari warna, dari kontras juga akan beda jauh dengan kamera-kamera yang lainnya. Maka dari itu, kalau misalkan pengen berminat untuk bermain kamera lubang jarum, jangan ngelihat ke situnya deh, tapi ngelihat ke prosesnya, ngelihat ke uniknya mungkin. Terus juga di kamera lubang jarum ini kita bisa mengeksplor banyak hal, termasuk yang nggak bisa dipakai di kamera-kamera yang lainnya. Mungkin misalkan
salah satu keunikan di kamera lubang jarum kita bisa multiple lens Om. Jadi bisa sampai 4 lensa, 5 lensa, 6 lensa. Nah sebenarnya kamera lubang jarum ini media untuk eksperimentalnya itu besar banget. Salah satunya ya tadi. Jadi kalau misalkan bicara soal karya, bicara soal hasil itu mah bonus sebenarnya menurutku. Bagus enggaknya ya tergantung selera juga. Tapi kalau bicara soal yang tadi, kita lah bisa menang. Prosesnya iya dapat, kesabaran juga tentu. Jadi latihan buat anak-anak juga memang benar-benar bagus banget karena ternyata banyak juga si kamera lubang jarum ini masuk ke kurikulum di SD, bahkan di universitas pun masuk. Jadi sarana pembelajarannya bagus banget sih menurutku kayak gitu. Iya. Betul. Kalau kemudian ada yang berharap memang hasilnya yang nggak itu yang dicari gitu ya. Kalau ada yang bilang, gue bisa selfie nggak pakai kamera lubang jarum? Nah itu kan jadi jatuhnya lebih ke eksperimental yang tadi aku bilang kan. Jadi aku juga pernah nyobain selfie. Jadi ternyata gerak nih karena susah gitu kan. Karena waktu ngebuka slide shutternya itu kan harus digerakkan dengan jari. Berbeda dengan kamera-kamera yang tinggal klik dia dia buka dan tutup sendiri. Kalau ini kan buka manual, tutup manual gitu kan. Pada akhirnya hasilnya goyang. Wah terus gimana nih caranya supaya si hasilnya tuh nggak goyang ketika kita pakai selfie. Kita tambahin lagi misalkan mekanik dari Arduino seperti itu supaya bisa buka tutupnya tuh manual, otomatis sehingga kita bisa selfie. Nah itu sebenarnya eksperimental kayak gitu tuh bisa dieksplor di sini. Gitu ya. Jadi gimana cara kita memecahkan masalah dan menemukan solusinya sih. Jadi nggak asal terima jadi semuanya gitu. Jadi dan lu udah berhasil selfie dengan kamera lubang jarum? Pernah waktu itu kameranya pakai kaleng waktu tahun 2015 kalau salah. Oke. Dan kalau ada yang mau lihat hasil foto dengan kamera lubang jarum lu kemana nih orang bisa ngelihat? Di Instagram ada, di Instagramku di Arye Haryana, situ bisa. Walaupun sebenarnya karya-karya yang aku upload di On Route Spin Hall tuh karya-karyaku kebanyakan. Jadi bisa lebih banyaknya di situ sebenarnya daripada di Instagramku. Gitu ya. Jadi yang mau ngelihat hasilnya kayak begitu. Jadi ketika lo berpikir bahwa this is just another camera gitu, ya itu salah gitu. Karena pada akhirnya lo akan berpikir hasil, tetapi prosesnya yang jauh lebih menarik. Nah, kalau mau belajar lebih jauh ke Ari, boleh nggak Ri? Kontak langsung lo Ri. Oh boleh banget, kalau misalkan di luar kota Bandung ya bisa hubungi aku lah, gampang. Kita email-emailan juga boleh. Emailku di arye.haryana@gmail.com atau yang tadi ke Instagram langsung aja di Instagram/ariharyana. Nah kalau misalkan di Bandung sih enaknya ketemuan, biasanya juga banyak nih mahasiswa-mahasiswi yang itu yang penting, I-nya itu jangan ketinggalan. Banyak juga tuh yang misalkan nemu di blogku pada akhirnya, oh di Bandung ternyata si Kang Ari ini, terus dia ngontak aku, terus ngajak ketemuan untuk sharing lah tentang kamera lubang jarum ini, terus sambil suruh bawa kamera sampelnya ya, terus kamera hasilnya juga kayak gimana. Jadi ya kita sharing, lebih enak ketemu sih sebenarnya. Dan itu banyak juga sih, jadi santai aja. Amin. Oke, Ari, thank you banget. Kita akan kontak-kontakan, dan khususnya gue masih gagal Ri, gue belum bisa Ri. Gue udah pernah motret dan hasilnya blur banget. Kenapa ya Ri ya? Blur, ya mungkin itu tadi sih, emang bisa karena biasa tuh memang bukan istilah sembarangan ya. Jadi memang benar harus sering digunakan karena si shutternya itu kan memang exposure-nya memang nggak secepat kamera-kamera yang lain kan. Jadi cuman butuh 3 detik, dan 3 detik itu waktu kita merasa bahwa wah ini nggak gerak nih, ternyata gerak gitu kan. Nah maka dari itu, ya itu tadi kita harus benar-benar banyak nyoba untuk terbiasa itu kayak gitu. Banyak kok yang kayak gitu awal-awalnya, aku juga waktu dulu kayak gitu, terus mulai kebiasaan ya udah mulai lancar lah. Gitu ya. Jadi memang benar-benar ya, nggak mungkin lo berharap instan langsung bisa gitu ya.
Di situ tantangannya. Banyak juga rata-rata anak-anak KLJ yang sekarang tuh ya awalnya seperti itu. Berarti gue ini baru bener-bener masih tahap awal banget ya. Gue harus lebih banyak belajar. Baiklah Master, gue akan lebih belajar nanti dan gue pasti akan kontak lu, Ri. So, thank you banget Ari Haryana. Nanti gue juga akan share beberapa alamat websitenya buat teman-teman yang berminat. Tapi pokoknya sukses banget buat lu, Ri. Ya, terima kasih Om. Terima kasih banyak. Itu tadi obrolan dengan Ari Haryana, seorang anak muda dari Bandung dan hobinya yang keren banget, yang serius banget dengan kamera lubang jarum. Alhamdulillah, selalu ada aja yang bisa kita belajar dari ngobrol dan berbagi cerita dengan sesama. Dan lo juga coy, gue ajak untuk berbagi cerita di podcast ini. Lo punya cerita apa? Atau lo kenal orang yang ceritanya menarik banget buat di-share ke orang lain? Kasih tahu gue. Ntar gue kontak orangnya buat ajak ngobrol. Jadi email gue aja di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau di DM di Instagram juga bisa, atau di Facebook juga bisa. ID-nya sama, Suarane Podcast jadi satu, Suarane Podcast. Sukses buat Ari, dan kalau lo tertarik tahu lebih banyak, link yang tadi disebutin Ari dan juga cara ngontak dia semua gue pasang di website gue di suarane.org. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, SoundCloud, Pocket Cast, dan lain sebagainya. Dan cari aja kata kuncinya Suarane, Suarane, atau mainlah ke website gue di suarane.org. Dan akhirnya dari Bangkok, Thailand, Rane Hafid pamit. Ketemu di episode minggu depan. Insya Allah ada tamu yang gak kalah kerennya lagi, dengan cerita yang juga pastinya keren. Karena intinya Suarane Podcast ini selalu pengen berbagi cerita tentang orang-orang keren. Ya, keren seperti hostnya lah. Aduh. Ya wes, sampai ketemu lagi. Makasih banyak. Kapun kap. Assalamualaikum. Permisi.